Jadi dalam buku itu ada penelitian di sebuah studi yang dipublikasikan pada 2018, di mana 50% pelajar Amerika Serikat itu dia memiliki rasa loyalitas yang sangat kuat terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Nah, angka ini kalau dilihat dari INDEX atau lahir tahun 65 sampai 79 saja, itu meningkat jadi 62%. Nah, ketika ditanya kenapa bisa loyal terhadap perusahaan itu, nah, mereka bilang kalau di perusahaan itu mereka dihargai dan diberikan fasilitas kayak fasilitas kesehatan, asuransi kesehatan, dan kesempatan buat berkembang menjadi lebih baik lagi secara profesional. Nah, di situ ada penelitian lagi pada tahun 2022 dibilang menemukan budaya kerja yang toksik. Nah, itu menjadi penyebab utama intinya angka pengunduran diri karyawan pada fenomena great resignation, di mana analisis penelitian ini menunjukkan pengalaman terhadap perilaku tidak etis merupakan unsur utama yang membuat karyawan memandang budaya sebagai toksik. Penelitian sebelumnya juga menemukan 78% karyawan yang mengalami perilaku tidak etis atau tidak sopan di tempat kerjanya lapor mengenai komitmen terhadap perusahaan, sedangkan 62%-nya melakukan penurunan tindak kerja mereka. Nah, pertama itu ada pengaruh etika terhadap lingkungan kerja. Etika itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi dan kualitas lingkungan kerja dalam suatu perusahaan. Jadi lingkungan kerja etis itu bakal menciptakan hubungan yang sehat antara perusahaan dan karyawan. Sedangkan perilaku tidak etis itu bisa nimbulin berbagai masalah yang merugikan dua pihak. Misalnya kayak mengenai komitmen dan kualitas karyawan, itu karyawan kalau sering mengalami perilaku tidak etis, dia bakal mempercayai terhadap perusahaan. Mereka bakal gak peduli terhadap perusahaan itu, gak peduli terhadap kesejahteraan atau apa saja si karyawan itu. Akibatnya loyalitas karyawan itu bakal turun, semangat kerjanya juga jadi malas-malasan, dan hubungan antara kerja dengan perusahaan itu tidak harmonis lagi. Di situ ada penurunan produktivitas dan kinerja karyawan, di mana lingkungan kerja tidak etis bisa mempengaruhi motivasi dan fokus karyawan. Misalnya ada diskriminasi karyawan, hal kerja dari berlebihan atau melakukan tidak ada dari atasan. Akibatnya karyawan bakal stres dan tidak nyaman sehingga produktivitasnya jadi turun. Nah, makanya budaya kerja etis itu mesti dibangun dengan menghormati karyawan, melakukan semua karyawan secara adil, dan memberikan penghargaan yang adil kepada semua karyawan. Nah, lingkungan kerja yang etis tidak cuma untuk yang karyawan, tapi juga membantu perusahaan mencapai keberhasilan jangka panjang. Karena menciptakan kerja yang loyal, produktif, dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap perusahaan. Nah, ini ada dua pandangan terhadap hubungan pekerja. Ini ada di bab 3, tapi di buku juga ada di bab 6, yaitu pandangan mengenai bagaimana perusahaan seharusnya memperlakukan karyawan dalam ada jadwal yang suka ketemu. Perubahan ini baik terhadap pekerja, tapi ini ada satu penelitian yang berbeda. Yang pertama itu pandangan penelitian. Nah, ini fokus pada hasil dan keuntungan doang. Di mana pandangan ini berusaha, pandangan ini berusaha hanya memperlakukan karyawan dengan baik karena akan memberikan manfaat juga bagi perusahaan. Nah, pendekatan ini produktivitas itu akan meningkat, pekerja menjadi lebih loyal juga, semangat kerja bertambah, dan keuntungan perusahaan juga akan bertambah. Makanya pandangan kinerja ini sampai digunakan di bisnis karena dianggap
pendekatan ini dia lebih menghargai masalah manusia, menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan membantu membangun lingkungan kerja yang lebih sehat dan etis. Tapi dalam praktik bisnis modern ini, pendekatan ini dianggap sulit. Soalnya perusahaan tetap pasti mempertimbangkan efisiensi dan keuntungan ekonominya. Karena itu dua pendekatan ini punya tujuan sama, yaitu buat mendorong perusahaan memperlakukan pekerjaan yang baik. Tapi perbedaannya terletak pada alasan mengapa kita harus dilakukan. Kalau pendekatan utilitarian, dia menilai bahwa perlakuan baik terhadap pekerja penting karena memberikan manfaat dan keuntungan bagi perusahaan. Kalau pendekatan kewajiban moral, dia menilai bahwa pekerja harus dihormati karena mereka adalah manusia yang memiliki hak dan martabat. Makanya di dunia kerja modern ini, kedua pendekatan ini sering digunakan secara bersamaan. Mana perusahaan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan membangun peralatan terhadap pekerja, biasanya akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih etis, sehat dan berkelanjutan. Nah, ini defining the parameters of employment relationship. Nah, jadi ini membahas tentang batasan hukum dan etika yang membantu mendefinisikan hubungan kerja dalam perusahaan. Secara tradisional, hubungan antara pemberi kerja dan pekerja dipahami sebagai suatu bentuk perjanjian kontrak, di mana dua pihak ini secara bebas membuat kesepakatan yang diyakini akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Tapi ada kesepakatan yang hukum dan etika yang menentukan apakah suatu kontrak itu dianggap sah atau tidak. Nah, hukum ketenagakerjaan itu cuma belajar tentang suatu hukum dan hubungan kerja, tapi hukum nggak selalu bisa nyelesain seluruh persoalan di dalam dunia kerja. Karena itu terdapat parameter teknis buat menentukan kesalahan udah. Oh, namanya siapa? Hah? Asep. Oh, tuh.
PHK menjadi isu penting karena putusan perusahaan yang ada dalam masuk Oh iya. terhadap kehidupan pekerja dan keluarganya. Alasan PHK yaitu ada efisiensi biaya operasional, restrukturisasi perusahaan, krisis ekonomi atau penurunan profit, terakhir ada perubahan teknologi dan kebutuhan bisnis. Dampak etisnya ada kehilangan mata pencaharian, stres dan tekanan sosial, ketidakpastian hidup pekerja, dan menurunnya kesejahteraan keluarga. Praktik PHK yang etis adalah transparansi dalam pengambilan keputusan, komunikasi terbuka kepada pekerja, pemberian pesangon atau severance pay, lalu ada bantuan pencarian kerja baru. PHK boleh dilakukan tetapi harus dilakukan secara manusiawi dan adil. Lalu ada health and safety, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Health and safety adalah kewajiban perusahaan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan melindungi pekerja dari risiko cedera, kecelakaan, maupun penyakit pekerja. Dan keselamatan kerja merupakan tanggung jawab moral dan hukum employer terhadap employee. Kewajiban employer itu menyediakan lingkungan kerja yang aman, mengurangi risiko cedera dan penyakit kerja, memenuhi standar keselamatan kerja, dan terakhir memberikan perlindungan kesehatan pekerja. Pendekatan etika, ethical approach atau intrinsic value. Nyawa dan kesehatan manusia memiliki nilai moral dan keselamatan pekerja dalam kehidupan dan pengembangan ekonomi. Maksudnya dari economic approach yaitu instrumental value. Lingkungan kerja yang aman meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya akibat kecelakaan kerja dan meningkatkan loyalitas dan efisiensi bekerja. Lalu ada konsep acceptable risk. Acceptable risk adalah batas risiko pekerja yang masih dapat diterima pekerja dalam satu pekerjaan. Permasalahan yang pertama adalah pekerja sedikit tidak memiliki informasi lengkap tentang risiko pekerja. Tekanan ekonomi membuat pekerja menerima pekerjaan berbahaya dan pasar kerja tidak selalu memberikan pilihan yang adil. Solusinya yang pertama dari regulasi pemerintah, standar keselamatan kerja, pengawasan perusahaan, perlindungan hak pekerja. Karena itu perusahaan dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja. Ya, stop dulu, saya review. Topik kali ini kita akan membahas mengenai keputusan yang etis pemberi kerja dan memperhatikan hak pekerja. Jadi kalau kita bicara mengenai bisnis terhadap industri atau perusahaan yang menghasilkan suatu produk itu bisa barang ataupun jasa, di mana pasti membutuhkan tenaga kerja, maka perusahaan atau industri tersebut jangan hanya berorientasi kepada keuntungan atau profit, jangan hanya berorientasi kepada nilai penjualan atau produktivitas. Namun perhatikanlah juga hak-hak sebagai pekerja. Hal ini dikarenakan bahwa pekerja ini perlu mendapatkan perhatian karena mereka adalah manusia yang membutuhkan adanya pengakuan, penghargaan diri atau aktualisasi diri. Oleh sebab itu perlu adanya perhatian terhadap pekerja. Nah, perhatian terhadap pekerja ini harus berdasarkan nilai etika, yaitu mengelola pekerja dengan berdasarkan prinsip-prinsip daripada nilai moral, di mana nilai moral ini nanti perusahaan bisa menggunakan berdasarkan pendekatan yang dinamakan deontologi. Nah, ada yang tahu pendekatan deontologi atau sering juga disebut sebagai deontologis. Nah, coba yang tadi saya baru kenal Asep, coba Asep, apa sih pendekatan deontologis? Dalam penerapan nilai etika untuk memperhatikan pekerja berdasarkan prinsip-prinsip moral secara bertanggung jawab. Nah, gimana saya? Prinsip deontologis. Karena saya baru kenal Asep, berarti saya kasih dulu.
Coba saya bacakan apa itu deontologi saya. Deontologi itu teori moral yang menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan kewajiban dan kepatuhan terhadap aturan atau kode etik, bukan berdasarkan konsekuensi atau Oke, jadi prinsip moral yang diterapkan oleh perusahaan atau industri ketika memerlukan tenaga kerja atau membutuhkan tenaga kerja, dia harus menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, artinya apa? Artinya ketika owner, misalnya saya owner, memiliki industri sepatu, saya membutuhkan tenaga kerja, maka sudah sepantasnya saya memberikan hak kepada pekerja secara pantas, yaitu apa? Hak untuk cuti, hak untuk mendapatkan insentif, hak untuk mendapatkan asuransi pekerja, hak untuk mendapatkan gaji yang pantas dan layak. Gak mungkin pekerja dibayar satu hari misalnya upahnya hanya cukup untuk membayar satu cireng misalnya, satu bakwan atau satu tahu goreng, berarti tidak pantas atau tidak layak memberikan nilai terhadap pekerja. Oleh sebab itu berikan hak pekerja sebagaimana pantasnya sebagai pekerja dengan melihat nilai martabat sebagai manusia. Untuk apa? Memanusiakan manusia. Nah, selain itu juga pekerja harus adanya kewajiban, yaitu apa? Bekerja dengan rajin, dengan giat, dengan tekun, produktif, bertanggung jawab, menunjukkan dedikasi, loyalitas kepada pekerja. Nah, sesudah itu baru pekerja boleh menerima hak-haknya sebagaimana layaknya seorang manusia. Nah, selanjutnya ada prinsip daripada nilai moral di dalam penerapan etika untuk memperhatikan pekerja, yaitu utilitarian. Nah, coba nih seperti apa? Waduh, kan pada ngantuk kita diskusi seperti apa tuh utilitarian. Nah, itu ada di bab 3. Coba boleh dicari utilitarian. Apa tuh? Banyak. Oke, berarti apa? Prinsip yang diterapkan di dalam pemberi kerja atau owner yang memiliki misalnya usaha, perusahaan atau industri yang memperhatikan pekerja berdasarkan kepentingan bersama. Nah, seperti apa kepentingan bersama? Yaitu saling membutuhkan. Nah, misalnya saya pemilik usaha, maka saya membutuhkan pekerja. Karena saya membutuhkan pekerja, maka sepantasnya saya memperlakukan pekerja dengan tepat, seperti memberikan gaji yang pantas, memberikan upah yang layak, memberikan bonus, memberikan insentif, lalu adanya hak cuti, pengembangan karir, adanya pelatihan, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu juga pekerja juga membutuhkan saya untuk apa? Untuk mendapatkan upah agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup. Karena saling membutuhkan berdasarkan kepentingan bersama, kedua-duanya harus mendapatkan nilai perhatian yang sama layaknya. Saya memperhatikan pekerja dengan pantas dan layak sebagaimana nilai manusia dan martabat, maka pekerja harus menunjukkan bekerja dengan rajin, giat, tekun, produktif, jujur, bertanggung jawab, menunjukkan loyalitas dan dedikasinya. Nah, inilah yang saling membutuhkan. Nah, oleh sebab itu, ketika pekerja melakukan bekerja secara etis dan bertanggung jawab, pasti ada maksud dan tujuannya. Nah, kira-kira apa tujuannya? Nah, coba nih dari sini, dari Pak Putus ini, coba mesti putusin baca, coba kita diskusi. Apa sih tujuannya? Pemilik usaha, owner industri atau bisnis memperhatikan pekerja secara pantas. Nah, berdasarkan dari prinsip manusia, nilai martabat manusia, memanusiakan manusia. Nah, apa tujuannya? Oke, dengan adanya perhatian secara layak, pantas, memanusiakan pekerja secara bermartabat. Nah, maka apa? Dapat meningkatkan tadi yang dikatakan produktivitas
giat tekun. Kenapa? Karena pemberi kerja seperti pemilik usaha, owner memperhatikan pekerja sebagaimana layaknya manusia, maka akan terdorong bekerja dengan giat, dengan rajin dan bertanggung jawab. Bahkan dia bisa menunjukkan dedikasinya secara penuh kepada perusahaan. Nah, tujuannya. Lalu ada lagi tujuannya? Ya. Oke, dengan adanya perhatian pekerja secara layak dan pantas berarti apa? Meningkatkan nilai-nilai perilaku bekerja secara positif, seperti meningkatkan bekerja dengan rajin, dengan giat, dengan tekun, produktif, bertanggung jawab, bahkan bisa menekan bentuk perilaku menyimpang. Seperti apa perilaku menyimpang tadi? Sering izin, bolos dalam bekerja, lalu sering terjadi bullying, lalu mencuri jam kerja, atau melakukan nepotisme dan lain sebagainya. Nah, ini bisa ditekan perilaku negatif. Nah, oleh sebab itu, keputusan pemberi kerja dalam mengelola tenaga kerja secara pantas berdasarkan prinsip moral harus juga memperhatikan nilai stakeholder. Nah, siapa ini stakeholder? Yaitu pihak-pihak yang berkepentingan di dalam bisnis atau industri atau perusahaan, seperti misalnya government. Nah, ada yang masih pendapat kenapa government perlu diperhatikan di dalam keputusan pemberi kerja untuk mengelola tenaga kerja secara pantas berdasarkan prinsip moral. Nah, ada yang masih komentar kenapa nih? Nah, coba nih, Pak di belakang biar saya kenal. Namanya siapa nih? Nama? Oh, menurut Keisha, kenapa dalam keputusan pemberi kerja faktor stakeholder seperti pemerintah perlu mendapatkan perhatian dalam mengelola tenaga kerja secara pantas? Nah, agar apa? Karena pemerintah ini sebagai regulator yang melakukan pengawasan kontrol terhadap perusahaan atau industri, maka pemerintah berkepentingan untuk apa? Untuk mengawasi para pemberi kerja seperti perusahaan industri, bagaimana mereka memperhatikan pekerja secara layak dan pantas berdasarkan prinsip moral, seperti tidak melanggar ketentuan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja kalau di Indonesia, atau disebut sebagai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, yang selanjutnya yang kedua, perusahaan itu sendiri seperti apa nih? Kenapa dalam pengambilan keputusan seperti owner, pemilik usaha atau industri atau perusahaan atau pabrik, ketika merekrut tenaga kerja, mereka perlu melihat dari perusahaan itu sendiri. Kenapa nih? Apa dasarnya? Ya. Oke, jadi ketika memperlakukan pekerja secara pantas, layak, adil, bertanggung jawab berdasarkan prinsip moral, maka ini akan mempengaruhi dalam keputusan perusahaan itu sendiri. Kenapa? Karena akan memberikan efek dan dampak bagi perusahaan. Kalau pemberi kerja diperhatikan dengan baik, dengan pantas, bermartabat, bermoral, dan berdasarkan prinsip kemanusiaan, berarti apa? Memberikan efek positif bagi perusahaan, terdorong kinerja, performanya, produktivitas, motivasi kerjanya tinggi, loyalitas dan dedikasinya akan tinggi bagi perusahaan, dan perilaku menyimpang di tempat kerja mampu ditekan seminimal mungkin, bahkan dihilangkan. Nah, oleh sebab itu perlu untuk melihat dari perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya melihat dari pesaing. Kenapa nih? Dalam pemberi kerja, owner, pemilik perusahaan atau industri
Nah, perlu melihat pesaing dalam memperlakukan pekerja secara beretika, bermoral dengan memperhatikan hak pekerja. Nah, ya. dari kebijakan itu sendiri malah mempunyai dari suatu perusahaan itu untuk menarik dari yang masuk, dan di situ juga bagaimana perusahaan itu merupakan bahwa begitu baik sehingga citra atau branding dari perusahaan itu sendiri menarik investor dan membuat perusahaan ini menjadi sebuah kebijakan ini membuat orang masuk atau karena begitu sulitnya kualifikasi untuk mereka menerima karyawan. Oke, betul. Nah, dengan kata lain apa nih? Dengan kata lain seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa pekerja itu harus dipandang sebagai nilai aset yang berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Ketika pekerja itu memiliki nilai aset yang berharga, seperti yang tadi sudah dikatakan, keahlian, kemampuan, kompetensi, tapi tidak diperhatikan nilai haknya seperti kesejahteraan, lalu hak cuti, lalu hak untuk mengembangkan nilai diri atau aktualisasi diri tidak diperhatikan, maka ini menjadi sebuah ancaman bagi perusahaan. Maka pekerja yang memiliki nilai aset yang berharga, dia bisa pindah ke perusahaan yang lain yang lebih baik seperti yang tadi dikatakan. Nah, sehingga perusahaan yang lebih baik itu dia akan bisa mengambil seluruh kompetensi, keahlian, kemampuan, keterampilan pekerja tersebut untuk meningkatkan produktivitas bagi pesaingnya. Nah, oleh sebab itu perlu mengelola tenaga kerja secara tepat dan benar berdasarkan prinsip moral dan etika agar pekerja kita ikat. Kita ikat itu apa? Yaitu dia merasa nyaman. Kalau orang udah bekerja nyaman, berarti apa? Biasanya loyalitasnya, kesetiaannya akan tinggi bagi perusahaan. Betul sekali. Nah, lalu melihat dari NGO, ada yang tahu NGO, non-government organization. Nah, kenapa harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan untuk memperhatikan pekerja secara layak dan pantas? Nah, ada yang mengasih komentar. Nah, ini mengasih komentar seperti apa? Mengapa diperlukan perhatian terhadap NGO? Oke. Oke, yang mau coba? Oh, di sini. Bukan. NGO itu kalau di Indonesia misalnya SI, Serikat Pekerja Indonesia, SPI, Serikat Pekerja Indonesia. Ya. Ya. Oke, artinya apa? Artinya NGO ini bisa berperan apabila perusahaan, industri atau pemilik usaha tidak memperlakukan pekerja secara adil dan bertanggung jawab, maka pekerja bisa mendapatkan bantuan, mengadukan kepada serikat pekerja untuk dapat diselesaikan permasalahan atau konflik atau perselisihan terhadap permasalahan pekerjaan, entah itu masalah upah, entah itu masalah tindak pekerjaan, atau permasalahan mengenai perjanjian kerja dan lain sebagainya. Maka NGO ini bisa ikut campur sebagai mediator, dia memediasi penyelesaian permasalahan mengenai ketenagakerjaan yang dilakukan secara biparti dulu. Biparti itu apa? Hubungan secara internal. Nah, selesaikan dulu antara pekerja di perusahaan dan juga serikat pekerja sebagai mediator. Ketika tidak ditemukan solusi yang terbaik, baru dilibatkan third party, yaitu pihak ketiga. Kalau di Indonesia diadukan ke pengadilan
hubungan industrial. Melalui apa? Melalui pengaduan tenaga kerja di Depnaker, yaitu Departemen Tenaga Kerja. Diadukan permasalahannya, buat suratnya, sertakan bukti-buktinya, siapa yang menjadi korban, saksinya siapa, bukti tertulisnya apa, apakah ada bukti rekaman atau bukti suara, nanti diajukan tuntutannya. Nah, sebelum tuntutan diajukan dapat diadakan pemanggilan dulu. Pemilik usahanya siapa, kenapa memperlakukan pekerja secara tidak pantas. Nah, nanti ditunjukkan nih buktinya, surat pengaduannya, ini bukti tertulisnya, ini bukti videonya, ini bukti rekamannya. Nanti dipanggil, diselesaikan. Kalau tidak bisa, naik tingkat ke pengadilan hubungan industri. Nah, tapi kalau permasalahannya itu berkaitan dengan pidana, ada unsur-unsur kemanusiaan, misalnya bullying, kekerasan, pekerja dianiaya, maka ini bisa masuk ke pengadilan negeri, masuk ke ranah pidana. Nah, lalu memperhatikan konsumen. Seperti apa nih konsumen? Konsumen. Ada yang memberikan komentar konsumen? Mungkin ini tadi belum konsumen. Kan belum tadi? Belum. NGO kan? Tadi lagi sekali iya. Nah, kenapa dalam pengambilan keputusan untuk memperlakukan pekerja secara pantas, layak, bertanggung jawab berdasarkan nilai manusia? Nah, dalam memperhatikan hak pekerja perlu melihat dari unsur konsumen. Kenapa? Nah, konsumen kan sama seperti saya dengan Anda, menghabiskan penggunaan nilai suatu produk. Nah, seperti apa menghabiskan nilai suatu produk kayak ini? Anda membeli aqua untuk dihabiskan penggunaannya, diminum supaya menghilangkan rasa haus. Nah, Anda beli handphone, pasti ada kepentingan haus. Gak mungkin beli handphone hanya dibaca, dilihat bagus ya, nah nggak mau digunakan. Ketika dipegang adiknya marah. Nah, dia jika ada pekerja yang minimal atau jika benar mereka tidak dikerjakan dengan layak atau tidak dimanusiakan sebagai iklan yang berbeda, mereka ini mesti bakal keluar dari dasar saja konsumen ini pada boykot karena mereka ini sudah ingin memperjuangkan hak-hak para pekerja dalam perusahaan. Oke, terima kasih. Nah, ya boleh. Oke, terima kasih. Nah, datang dulu ya. Oke, kembali ke sini, Tom. Gimana? Oke, nah kenapa diperhatikan konsumen? Karena konsumen bisa memberikan efek dan pengaruh terhadap perusahaan seperti yang tadi sudah dikatakan. Kalau pekerja ini tidak sudah dikatakan tidak layak, tidak pantas, tidak diberikan insentif atau maka pekerja bisa memviralkan. Apalagi zaman sekarang informasi sudah terbuka secara luas.
dengan mudah memviralkan mengenai suatu kasus. Berarti apa? Berarti nama baik perusahaan akan menjadi nilai ancaman. Nah, sehingga kalau ini sudah diberitahukan secara publik, maka konsumen bisa melihat, wah, perusahaan ini tidak bertanggung jawab, maunya untung terus, mendorong penjualan, mendorong produktivitas, mendorong keuntungan, tapi hak-hak pekerja tidak lagi diperhatikan. Udah, akhirnya konsumen dengan beramai-ramai, akhirnya betul tadi dikatakan meninggalkan produk tersebut atau bersama-sama melakukan boykot terhadap produk. Nah, apa yang dikatakan tadi betul sekali, maka dapat menurunkan kinerja terhadap perusahaan. Apabila ini dibiarkan terus-menerus, maka perusahaan bisa dinyatakan bangkrut. Nah, ini dia. Nah, saya lanjutkan. Nah, oleh sebab itu, ketika perusahaan memperhatikan pekerja secara pantas dan layak, maka di setiap negara berbeda-beda. Seperti saya ambil contoh di negara federal atau di negara Amerika Serikat. Nah, di negara Amerika Serikat perlakuan terhadap pemberi pekerja berdasarkan prinsip moral dan etika itu ada beberapa komisi yang melindungi, seperti DOL. Ada yang tahu DOL? DOL, nah ini dia daripada nanti kamu coba kita diskusi. DOL apa itu? Singkatan dari Department of Labor. Kalau di Indonesia, DEPNAKER atau Kementerian atau Departemen Tenaga Kerja. Ya, silakan. Bukan Departemen of Labor, bukan PSO. Nah, seperti Departemen Tenaga Kerja atau Kementerian, kalau di negara Amerika Serikat dinamakan Departemen of Labor. Departemen of Labor ini harus menjalankan fungsi, tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya sebagai upaya dalam mengontrol bagaimana mengawasi para pemberi kerja untuk memperlakukan pekerja dengan pantas dan layak. Seperti contohnya kasus daripada tenaga kerja wanita di Indonesia atau TKI, tenaga kerja Indonesia, ketika diperlakukan tidak adil, walaupun mereka bekerja sebagai buruh kasar, tetap mereka harus dipandang sebagai manusia. Ketika diperlakukan tidak pantas oleh pemberi kerja di negara asing, maka Departemen of Labor atau DEPNAKER di Indonesia harus bertindak. Seperti apa? Mengajukan surat peringatan melalui kedubes Kedutaan Besar Indonesia agar segera bertindak, memberikan peringatan baik secara lisan tertulis untuk memperlakukan pekerja Indonesia secara pantas dan layak. Kalau itu tidak digubris, maka bisa Kedutaan Besar melalui misalnya Kementerian Pekerja datang ke perusahaan tersebut untuk memberikan teguran secara langsung melalui tanda terbuka atau melalui secara online, di mana nantinya pemilik usaha harus diminta penjelasannya secara kronologis mengapa terjadi pelanggaran terhadap kasus tersebut. Lalu juga bagaimana adanya upaya tanggung jawabnya untuk menyelesaikan konflik dan permasalahan atau perselisihan ketenaga kerjaan. Nah, inilah fungsi daripada Department of Labor atau di Indonesia DEPNAKER. Nah, selanjutnya kalau di luar negeri atau di United States of America ada EEOC, Equal Employee Commission. Apa itu? Nah, kalau di Indonesia ibaratnya Departemen Hukum dan Hak Asasi
manusia. Nah, apa peranannya terhadap pemberi kerja dalam memperhatikan hak pekerja? Nah, ada yang ngasih komentar nih? Nah, coba nih, paling belakang. Nah, daripada sakit gigi, nah ini ntar mereka sakit hati. Nah, coba. Nah, kurang tahu. Nah, coba cari-cari. IOC. Oke, jadinya memberikan perlindungan pekerja berdasarkan dari nilai-nilai hak asasi manusia, menentang berbagai bentuk diskriminasi. Misalnya contoh, memperlakukan pekerja secara tidak adil. Nah, berdasarkan dari prinsip gender, jenis kelamin, suku, golongan, ras tertentu, atau berdasarkan dari agama tertentu. Tidak memperlakukan pekerja secara adil, bertanggung jawab secara manusiawi. Nah, inilah IOC. Kalau di Indonesia itu lembaga hukum dan hak asasi manusia. Ketika ada pemberi kerja terjadi diskriminasi, maka bisa mengajukan tuntutannya di hak asasi manusia dan lembaga hukum. Nah, seperti apa? Seperti kalau di Indonesia kasusnya pernah terjadi Marsina. Nah, kalau di luar negeri kasusnya seperti pekerja kulit hitam, kasus grip. Nah, coba kalian cari kasus Marsina seperti apa nih? Ayo, silakan. Kalau ada yang tahu silakan bisa komentar seperti apa kasus Marsina yang pernah terjadi di Indonesia tahun 93. Nah, ada yang tahu kasus Marsina? Nah, itu penculikan pekerja karena dia mengajukan tuntutan dan membela pekerja yang lain yang terjadi di Sidoarjo. 15 pekerja itu mengajukan tuntutan protes. Marsina ikut terlibat. Yaitu apa? Mereka mengajukan tuntutan kenaikan upah berdasarkan upah minimum regional. Nah, tetapi akhirnya ketika mereka mengajukan protes demonstrasi, 15 orang temannya tidak kembali. Marsina datang ke kantor, lalu menghadap pimpinan, dia bertanya, kemana teman-teman saya yang 15 orang ikut berdemonstrasi? Nah, tidak mendapatkan jawaban. Akhirnya Marsina pada besok hari sudah meregang nyawa dalam keadaan mengenaskan, lancar, mengalami kekerasan seksual sampai mengalami kematian. Nah, ini yang terjadi. Nah, bagaimana kasus ini? Ada yang tahu nih? Pekerja kulit hitam di pertambangan. Kalau tidak salah tahun 1950 atau 70. Ada yang mau memberikan komentar seperti apa kasus pekerja kulit hitam? Coba kita kasih pendapatnya nih, pekerja kulit hitam kasus pelanggaran terhadap pemberi kerja seperti apa? Jadi pekerja kulit hitam itu ketika bekerja di perusahaan pertambangan batu bara mengajukan protes nih tuntutannya ke IOC. Nah, ternyata IOC di negara federal Amerika Serikat menyetujui. Akhirnya tuntutan tersebut dibawa ke pengadilan Amerika Serikat. Nah, di mana terjadi kasus pembukaan kasus terhadap kasus pekerja kulit hitam. Nah, sampai viral pada saat itu terjadi kasus pengadilannya kurang lebih berjalan 2 minggu. Nah, ada yang ngasih
Pendapat seperti apa nih kasusnya? Pelanggaran terhadap nilai D3 terhadap pekerja kulit hitam. Dan akhirnya pekerja kulit hitam dimenangkan oleh pengadilan Amerika Serikat melalui tuntutannya pengaduannya ke IOC. Nah, yaitu apa? Harus mengganti rugi. Nah, pada saat itu kurang lebih ganti ruginya ratusan ribu dolar. Nah, dan tuntutan kedua harus mempekerjakan pekerja kulit hitam. Nah, apa nih bentuk pelanggaran etikanya? Ada yang mau kasih komentar? Pelanggarannya apa nih? Nah, pelanggarannya ada yang mau kasih komentar? Ya. Nah, silakan. Nah, bukan pelanggarannya apa? Yaitu diskriminasi. Diskriminasinya apa? Pada saat itu kulit hitam protes, kenapa saya ditolak bekerja sebagai buruh di perusahaan pertambangan? Nah, dengan alasan tamatan SMA, padahal kulit putih itu diterima. Nah, padahal namanya pekerja tambang itu tidak perlu memerlukan pendidikan seperti tingkat kemampuan, keterampilan, dan keahlian. Namanya pekerja berarti apa? Lebih difokuskan terhadap tenaga. Akhirnya pekerja kulit hitam itu mengajukan tuntutan yang dinamakan grid. Nah, tuntutannya ke pengadilan akhirnya dimenangkan. Nah, karena dinilai diskriminasi terhadap warna kulit. Selanjutnya ada OSA. Ada yang tahu OSA? OSA jangan diartikan tembak warnanya hijau. Nah, itu OCA. Beda OSA. Tahu OSA? Occupational Self Health Administration. Yaitu apa? Oke, kalau di Indonesia dikatakan K3, lembaga K3, keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja. Artinya bahwa pekerja itu perlu mendapatkan perlindungan terhadap nilai risiko dari kecelakaan bekerja, seperti adanya asuransi kesehatan yang diperlukan oleh pekerja. Nah, oleh sebab itu OSA ini berwenang untuk apa? Untuk mengawasi, mengontrol, dan memberikan peringatan kepada pemilik usaha kalau tidak ada jaminan keselamatan kesehatan bekerja berupa ASKES kalau di Indonesia asuransi kesehatan, maka pemberi kerja itu berhak untuk ditegur, berhak untuk diberikan surat peringatan. Nah, ini dia OSA. Lalu ada KOBRA. Nah, KOBRA yang diartikan KOBRA. Nah, ini hanya singkatan. KOBRA. Nah, silakan dicari apa itu KOBRA. C-nya commission. C-nya commission, O-nya ombudsman. Ya, ada yang ketemu tolong dibacakan KOBRA. Oke, KOBRA ini apa? Yaitu komisi yang melindungi pekerja di pemerintah federal Amerika Serikat dalam bentuk apa? Dalam bentuk bahwa setiap pekerja harus mendapatkan upah yang layak dengan berdasarkan dihitung dari biaya standar kehidupan atau cost of living. Nah, kalau di Indonesia itu ibaratnya dihitung berapa nilai kehidupan yang pantas dan layak dimasukkan ke dalam undang-undang cipta kerja dalam bentuk apa? UMR, upah minimum regional atau upah minimum provinsi. Nah, setelah itu apa? Setelah itu sama seperti Indonesia ada undang-undang cipta kerja yang mengatur bagaimana pemberian uang pensiun dan perhitungannya secara layak dan pantas.
pensiun atau di Indonesia istilahkan pesangon yang pantas dan layak sebagai pekerja. Nah, mungkin misalnya contoh, Anda bekerja sudah rajin, mengabdi 25 tahun, ketika sudah memasuki usia 55, 60 tahun pensiun, ditanya sudah berapa lama mengabdi di perusahaan saya? 25 tahun, Pak. Oh, terima kasih ya, cuma ucapan terima kasih. Lalu potensinya bagaimana Pak? Gak ada. Nah, apa yang terjadi? Pasti pekerja akan ngomong, oh sialah. Kalau perlu dalam hatinya menggerutu, atau kalau sudah tidak tahan emosinya pasti keluar kata yang besar seperti itu. Bos anjing, udah capek-capek kerja, rajin, dia bertanggung jawab, loyalitas 25 tahun. Ketika sudah memasuki pensiun, cuma diucapkan terima kasih. Nah, sebab itu perlu ada perlindungannya. Lalu ada. Nah, apa tuh? Jadi singkatannya ini hanya itu adalah disabilitas. Nah, hanya administration. Nah, silakan cari disabilitas. Kalau di Indonesia ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Oh ya, silakan. Ada yang masih komentar? Seperti apa? Ada? Ada saja. Itu ada. Ada yang mau ngasih komentar? Nah, ini mungkin nih ngasih komentar. Ya. Makan dulu kan ya. Kita sepi. Oh, oke. Nah, ada itu apa? Jadi bahwa manusia yang berkebutuhan khusus, kalau ini disebut tunanetra, tunadaksa, tunabicara, seperti mohon maaf, orang yang tuli, orang yang bisu, orang yang buta, atau kecacatan mental. Nah, itu mereka juga berhak mendapatkan pekerjaan yang pantas. Jadi mereka harus diperlakukan sama baiknya dengan pekerja yang normal terhadap pemberian upah, gaji, insentif, nilai kesejahteraan, lalu penghargaan diri, kebutuhan pengakuan atau aktualisasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan dilindungi dalam bentuk komisi pekerja atau dilindungi di dalam Depnaker. Lalu ada SBA. Apa ini SBA? SBA, Small Business Administration. Apa itu Small Business Administration? Ya, komisi yang memberikan perlindungan pekerja ketika pekerja itu bekerja di perusahaan small business, perusahaan kecil atau UMKM, mereka juga harus mendapatkan perlindungan. Seperti apa? Adanya upah, adanya bonus, adanya insentif, dan berbagai kesejahteraan yang lain. Tapi ini undang-undangnya bentuknya berbeda, tidak disamakan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah big company. Nah, lalu ada 6. Nah, ada yang tahu kan? Kalau di Indonesia SBA ini ada di Kementerian UMKM yang tujuannya untuk melindungi pekerja,
mengembangkan usaha terhadap small business, seperti pemerintah memberikan perhatian dalam bentuk KUR. Tahu KUR? Nah, KUR tahu? KUR bukan makanan yang disiram. Bukan. KUR itu apa? Kredit usaha rakyat, di mana bank menyalurkan dana dan pinjaman kepada UMKM Indonesia dengan kredit atau pinjaman dan pokok bunga yang rendah. Nah, kalau 6 apa nih? N-nya manufacturing. Nah, N-nya nasional. Perlindungan pada pekerja yang mencakup usaha kecil di komite. Oh, bukan, karena National Admission Manufacturing. Bukan dengan association. Ya, bisa association atau admission. Apa itu 6? National Association atau Admission Manufacturing. Oke, jadi perkumpulan terhadap industri-industri yang ada di Amerika Serikat, mereka memberikan bantuan seperti bantuan penyuluhan, bantuan pelatihan kepada perusahaan-perusahaan yang memberi pekerjaan untuk mereka bagaimana memperlakukan pekerja secara pantas, seperti bagaimana sih membuat struktur upah gaji yang tepat, lalu memberikan misalnya perhitungan insentif yang tepat dan lain sebagainya. Nah, kalau di Indonesia ada, yaitu Departemen Tenaga Kerja, mereka menyediakan konsultan untuk membantu perusahaan. Nah, bagaimana nih bentuk penerapan? Nah, bentuk penerapan owner, pemilik usaha atau pemberi kerja dalam mengelola tenaga kerja secara bermoral. Nah, seperti apa nih bentuk penerapannya? Ada yang mau kasih komentar? Bentuk penerapannya, misalnya contoh dalam rekrutmen. Nah, saya bantu dulu nih dari rekrutmen. Berarti bahwa pemberi kerja dalam melakukan rekrutmen tidak boleh ada bentuk-bentuk diskriminasi atau perlakuan negatif terhadap pekerja. Misalnya, saya merekrut Anda. Kalau Anda saya pekerjakan, Anda mengasih saya berapa? Sanggup nggak 5 juta untuk bekerja dalam perusahaan saya sebagai misalnya staff accounting? Ya, wow, bisa 5 juta. Nah, kalau seperti itu apa? Sudah melanggar dari prinsip nilai etika. Adanya diskriminasi dalam bentuk perekrutan dengan tujuan yang negatif seperti meminta bayaran. Nah, seharusnya kan rekrutmen berdasarkan apa? Hanya berdasarkan nilai objektif, kemampuan, keterampilan, keahlian, tidak ada unsur-unsur dalam bentuk apapun. Nah, hanya dalam bentuk nilai objektif. Nah, lalu apa lagi contohnya? Dalam melakukan pengembangan karir, mohon maaf, misalnya saya orang Sumatera Barat, orang Padang, atau orang Riau, maka staf-staf saya, orang kepercayaan saya itu harus dari Minang atau dari Riau. Di luar itu saya tidak akan memberikan kenaikan jabatan untuk orang-orang yang berada di posisi saya atau di posisi struktural. Nah, ini dia. Nah, lalu apa lagi nih? Ya, contoh diskriminasi usia di Indonesia. Nah, usia 30 tahun sudah dinilai tua, susah untuk bekerja, biarpun sudah berpengalaman, bekerja di perusahaan-perusahaan besar, sudah 5 tahun, 10 tahun, kalau usia 35 tahun, ya, sudah dianggap wah, weird nih,
udah nggak bisa bekerja dengan rajin, udah nggak giat, 35 tahun udah dianggap sakit-sakitan, udah dianggap Alzheimer, pikun, nggak pantas. Seperti bentuk daripada diskriminasi usia yang terjadi di Indonesia. Makanya dari itu sempat viral. Masih ingat beritanya? Ada salah satu warga negara Indonesia mengajukan tuntutannya di Mahkamah Konstitusi. Tujuannya untuk mengkaji kembali undang-undang mengenai batasan usia. Nah, ini dia. Makanya di Indonesia kalau udah usia 30, 35 tahun, wah udah susah kalau untuk pindah pekerjaan. Apalagi nggak usah 35. Nah, usia 29 aja udah dianggap queer. Nah, ini dia diskriminasinya. Nah, lalu apa lagi? Gender, Pak. Diskriminasi gender biasanya Ya. orang sering menghadapi tantangan dan ekspektasi berbeda dibandingkan gender laki-laki. Oke, terhadap nilai gender, misalnya kecenderungan wanita untuk bekerja di perusahaan atau industri sangat sulit. Apalagi misalnya meminta cuti, seperti cuti hamil, bisa 2 bulan, 3 bulan, belum cuti repot dah, pekerjaan wanita udah tidak usah. Nah, akhirnya terjadi diskriminasi pemberi kerja terhadap nilai gender, seperti itu wanita. Nah, ada lagi contohnya. Iya, faktor seperti pendidikan. Contoh, mohon maaf, misalnya pekerja kasar, OB, atau cleaning service. Nah, masa cleaning service diminta 5 SMA cleaning service pekerjaannya apa sih? Kan pekerjaan sehari-hari seperti nyapu, ngepel, bikin teh, bikin kopi. Nah, setiap orang pasti bisa. Nah, anehnya kenapa ada diskriminasi dalam tingkat pendidikan? Nah, itu kan pekerjaan yang mudah, yang hampir semua orang sudah pasti bisa melakukannya. Nah, ini dia. Nah, lalu apa lagi? Nah, dalam bentuk korupsi, nepotisme, mentang-mentang saya pimpinan perusahaan, ini keponakan saya, nah tanpa melalui proses pengembangan karir, bekerja baru 2 tahun langsung menjadi wakil direktur atau asisten direktur. Nah, ini dia pelanggaran dari ketentuan yang beretika seperti nepotisme atau kolusi. Mentang-mentang keponakan saya direktur utama, baru bekerja 1 tahun 2 tahun sudah menduduki posisi asisten direktur bagian marketing misalnya. Tanpa melalui proses pengembangan karir. Nah, apalagi bentuk pelanggaran. Nah, jangan lupa yang sering di Indonesia, pabrik, buruh diperlakukan tidak baik. Bekerja 2 tahun, 3 tahun, masih ada statusnya pekerja kontrak, pekerja honorer. Padahal sudah mengabdi di perusahaan atau di industri dan pabrik tersebut sudah cukup lama, 5 tahun, 6 tahun. Padahal Undang-Undang Cipta Kerja sudah menuliskan bahwa kalau pekerja sudah bekerja di atas 1 tahun atau maksimal 2 tahun sudah layak diangkat menjadi pekerja tetap. Tapi kadang suka pindah perusahaan akal-akalan sebelum 2 tahun. Nah, kontraknya diberhentikan dulu. Nah, tunggu sebulan 2 bulan panggil lagi dengan kontrak yang baru. Nah, ini akal-akalan perusahaan. Yaitu kalau mencari lemahnya kekurangan dari undang-undang. Nah, ini dia. Nah, apalagi bentuknya seperti kasus perusahaan Korea Pyongyang sebagai mitra perusahaan sepatu yang memproduksi perusahaan Adidas. Ada yang tahu? Di Bekasi perusahaan tersebut apa di kasusnya? Perusahaan Pyongyang melanggar tentang pengolahan tenaga kerja secara pantas dan layak dan beretika. Nah, itu dilakukan pelanggaran oleh perusahaan Pyongyang, mitra perusahaan sepatu Adidas yang beroperasi di Bekasi. Ada yang mungkin mau ngasih pendapat perusahaan sepatu Pyongyang?
Jadi apa? Sepatu sepatu ada yang ketemu? Sudah? Siapa yang mau masih komentar? Di Bekasi. Kesong. Siapa orang Bekasi? Oh, orang Bekasi udah. Seperti apa tuh kasusnya? Seperti viral tuh. Kalau ketemu, ya boleh dibacakan. Udah. Siapa yang sudah ketemu? Kalau bisa dibacakan, silakan. Masih kan? Jadi perusahaan tersebut dinyatakan bangkrut karena pada saat itu kegiatan operasional bisnisnya dalam produksi sepatu semakin menurun karena Indonesia pada saat itu persaingan sepatu semakin tinggi, apalagi banyaknya sepatu-sepatu yang bajakan. Nah, akhirnya banyak pekerja yang dirumahkan, tetapi mereka ketika dirumahkan dinyatakan diberhentikan, tapi tidak diberikan uang pesangonnya. Nah, sehingga pada saat itu pekerja dalam jumlah 500 orang marah. Karena kenapa kami sudah bekerja dalam jangka waktu yang lama, ada yang sudah 5 tahun, ada yang di atas 5 tahun, tapi kenapa uang pensiun kami tidak diberikan? Nah, ini dia. Sehingga pada saat itu sebab berita ini masuk ke Departemen Tenaga Kerja di Indonesia. Nah, akhirnya tuntutan itu sudah masuk ke Tripati, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, timbul pertanyaan, Pak, kalau ada bentuk diskriminasi yang dikecualikan, nah, istilahnya dalam bahasa manajemen, bona fide okupasional. Apakah diperbolehkan? Bona fide okupasional. Diskriminasi yang dikecualikan. Apakah diperbolehkan? Boleh, asalkan yang bisa bertanggung jawab. Contoh, saya pemilik usaha mendirikan sekolah tinggi ilmu agama Islam. Nggak mungkin dosennya saya rekrut orang agama Hindu, Buddha. Nah, bagaimana mengajar orang sekolah tinggi agama Islam? Berarti apa? Diskriminasi yang dikecualikan. Berarti namanya sekolah tinggi agama Islam, semua dosennya harus beragama Islam. Yang kedua apa? Diskriminasi dalam ilmu pengetahuan tingkat pendidikan, itu apa? Dosennya harus lulusan dari universitas atau ilmu agama Islam. Gak mungkin dosennya saya rekrut dosen teknik, dosen manajemen, dosen akuntansi, orang buka sekolah tinggi agama Islam, pasti dosennya semua harus berdasarkan diskriminasi ilmu pengetahuan, yaitu apa? Harus sarjana S1 dan S2 atau S3-nya harus ilmu agama Islam, entah itu ilmu dakwah misalnya, ilmu tafsir dan lain sebagainya. Nah, lalu apa yang diskriminasi yang dikecualikan kayak ini? Sekolah tinggi ilmu ekonomi. Berarti apa nih diskriminasinya yang dikecualikan? Nah, misalnya buka sekolah tinggi ilmu ekonomi. Nah, gak mungkin dosennya saya rekrut dosen ilmu hukum, ilmu sastra, ilmu budaya, ilmu sosiologi, ilmu teknik mesin. Nah, berarti apa? Saya diskriminasi dalam bentuk ilmu. Yaitu apa? Hanya dosen lulusan S1, S2 atau S3-nya itu lulusan ilmu ekonomi, baik manajemen, akuntansi, atau ekonomi studi pembangunan. Nah, ini. Lalu apa lagi contoh diskriminasi yang dikecualikan? Nah, petugas kebersihan. Bahaya kalau petugas kebersihannya toilet wanita. Saya rekrut cowok. Wah, bahaya. Namanya manusia suatu saat bisa hilang di toilet cewek terus. Nah, oleh sebab itu saya diskriminasikan, yaitu apa? Petugas kebersihan toilet wanita harus petugasnya wanita juga. Nah, begitu juga perawat. Nah, kenapa
semua wanita, jangan ada perawat cowok, giliran ada cowok tuh perawat malah kasus. Kasusnya apa dulu yang sempat heboh tuh perawat cowok, pasien sebelum sadar ternyata memang digayang itu, sampai akhirnya pasiennya sadar sampai dia menangis. Kenapa saya diperlakukan negatif, terjadi pelecehan seksual di salah satu rumah sakit? Sempat viral juga di stasiun televisi. Nah, disiarkan di SCTV, Metro, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu diskriminasi dikecualikan seperti pekerja perawat, di mana hampir dominan adalah wanita. Nah, lalu apa lagi? Nah, tidak boleh bentuk pemberi kerja melakukan pelanggaran dalam bentuk pelecehan seksual. Seperti apa? Menggunakan kekuasaan dan kewenangan untuk menindas pekerja. Misalnya, mohon maaf, pekerja wanita, saya lihat muda, seksi, motor. Nah, habis itu saya perlakukan negatif. Mau jabatan, mau karir kamu meningkat, iya Pak, gimana caranya Pak? Harus rajin kerja, nggak perlu, nggak usah. Nah, ini Bapak yuk di hotel Hilton misalnya. Nah, ini dia. Nanti sesudah itu gampang, saya bikin surat ACC ke Departemen Personalia, 3 bulan Anda bisa naik jabatan. Nah, ini kriminalisasi dalam bentuk pelecehan seksual menggunakan apa? Kekuasaan dan kewenangan. Atau dalam bentuk misalnya apa? Sentuhan fisik ke area yang sensitif, seperti contoh berdiskusi, ngobrol dengan pekerja, seharusnya dengan pantas ini enggak, tangannya mulai bahu habis bahu nggak bereaksi, nah boleh bertiga. Kemudian dia nggak bereaksi, mohon maaf, sudah mengarah pada hal yang sensitif, saya meledak sekitar wilayah dada, udah. Habis itu, nah ini timbul pelecehan seksual di tempat kerja. Lalu apa lagi? Bullying. Nah, ini tidak boleh dilakukan bullying. Seperti apa? Memperlakukan pekerja secara tidak pantas walaupun mereka salah. Misalnya, bullying, kamu bekerja dari tadi salah mulu, begonya nggak ketulungan, tolol, idiot, urusan mana sih? Nah, ketika itu terjadi berarti apa? Nah, pekerja sudah tidak lagi diperlakukan secara tidak bertanggung jawab. Walaupun mereka salah, tetap ditegur dengan secara pantas. Misalnya, kenapa kamu salah? Apa yang terjadi? Kamu melakukan kesalahan ini? Kamu kok nggak fokus, nggak konsentrasi? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Kalau ini terus, kamu bisa tanya dalam kali. Nah, ini bisa diperbolehkan. Boleh marah, tapi dengan cara yang elegan. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan? Nah, lalu apa lagi? Mentang-mentang misalnya perusahaan ingin menghemat biaya, menghemat pengeluaran, apa yang dilakukan nih? Oke, membayar pekerja dengan insentif yang rendah, seperti kasus pada saat itu sempat viral di SCTV, masih ingat? Pekerja lembur di salah satu perusahaan hanya dibayar sekotak pizza. Nah, ini. Nah, sekotak pizza betul pada saat itu viral di SCTV dan Metro dari TPI. Nah, lalu apa lagi kasus yang lain? Seperti contohnya yang kedua, apa lagi ini? Nah, mempekerjakan anak masih di bawah umur, bekerja di pabrik, di industri, memanfaatkan misalnya karena keluarganya miskin, di bawah garis kemiskinan, dia sudah dipekerjakan anak di bawah umur dengan upah yang sangat rendah, di bawah dari pekerja yang sudah dewasa atau produktif. Nah, ini yang terjadi. Nah, oke, saya stop dulu. Ada pertanyaan? Mungkin dari ketua kelas? Ada? Nah, ini sebenarnya wakilnya. Wakilnya juga. Oh, bukan. Ada pertanyaan? Nah, mungkin ini ada? Ya? Ada nih? Oh, enggak.
komentar? Ini daripada ngantuk, berkeadilan seperti apa? Berkeadilan seperti Pancasila, Pak, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan berakal. Jadi, bagaimana bentuk prinsip berkeadilan dalam memperhatikan hak pekerja? Oke, adik-adik memperlakukan pekerja secara objektif. Jangan memandang pekerja berdasarkan misalnya warna kulit. Nah, saya akan menaikkan pangkat, karir, memberikan insentif yang lebih kalau berkulit putih. Kalau yang hitam, abu metalik misalnya, saya tidak akan bisa, saya tidak akan menaikkan karirnya atau gajinya atau golongan karirnya atau bonusnya. Nah, lalu apa nih berkeadilan? Nah, mau mata sipil ke, belum, jenering. Nah, saya nggak peduli. Yang penting Anda bisa bekerja dengan rajin, bertanggung jawab dan menunjukkan kompetensi. Nah, Anda bisa mengembangkan nilai karir Anda. Nah, ini berkeadilan. Lalu apa lagi berkeadilan? Mau agama Kristen ke, Islam, Hindu, Buddha. Nah, ketika bekerja di pabrik saya, industri saya, nggak jadi masalah. Yang penting Anda bisa bekerja dengan produktif. Nah, ini yang berkeadilan. Nah, yang kedua bertanggung jawab. Seperti apa nih? Bertanggung jawab. Ada yang ngasih komentar, bertanggung jawab. Ada yang ngasih komentar, bertanggung jawab mungkin? Nah, ini kayaknya udah mangap-mangap. Oke, jadi setiap keputusan dalam mengelola tenaga kerja dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan apa? Prosedur, ketentuan, aturan, mengacu kepada undang-undang tenaga kerja atau cipta kerja dan lain sebagainya. Lalu terbuka, seperti apa nih terbuka? Ada yang masih komentar terbuka? Ada? Terbuka? Atau transparansi, betul. Ada yang masih komentar? Nah, jadi dari berbagai kita diskusi nih. Ntar habis ini aku kan seleo nah coba kita diskusi apa itu terbuka. Jadi seperti apa tuh? Oke, jadi apa? Pengelolaan tenaga kerja seperti pemilik usaha, perusahaan atau industri ketika mengambil keputusan mereka bisa dievaluasi, dikritik, diberikan saran, masukan, melibatkan para manajernya, lalu ada karyawannya sebagian diundang untuk meminta masukan dan pendapat terhadap bentuk-bentuk nilai
Ya, ada yang mau ngasih komentar mengenai tenaga kerja pemilik usaha seperti industri atau pabrik atau perusahaan mengelola tenaga kerja harus jujur. Nah, kan kayak lagu kan ada tuh lagu jujur dong. Nah, kan ada tuh. Nah, seperti apa sih jujur? Ya? Nah, boleh nggak sih pendapat? Silakan, jujur. Iya, tidak ada kebohongan, dusta, manipulasi, tidak akan menambahkan data, tapi berdasarkan nilai fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan ketika mengelola tenaga kerja secara pantas dan layak. Tidak ada unsur-unsur untuk manipulatif. Nah, kebenaran seperti apa nih? Kebenaran seperti itu Pak, Sinchan, pahlawan bertopeng, pahlawan kebenaran. Nah, apa kebenaran? Ada yang masih pendapat kebenaran? Seperti apa? Oke, jadi sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Nah, berdasarkan nilai yang objektif yang dipertimbangkan dalam mengelola sumber daya manusia berdasarkan prinsip moral dan etika. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, saya sudah tahu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, nah yang terakhir, bagaimana kalau terjadi whistleblower? Nah, misalnya Anda bekerja nih di perusahaan saya manajer atau bagian personalia, tapi saya melakukan kecurangan. Nah, yaitu atau perilaku menyimpang di tempat kerja. Setiap pekerja wanita ketika mau mengalami peningkatan karir harus misalnya maaf, misalnya saya melakukan pelecehan seksual. Nah, lalu ada yang mengungkapkan karena ini orang yang jujur dan bertanggung jawab membuka kedok saya. Nah, sebagai whistleblower. Nah, apa yang perlu dilakukan? Oke, memberikan perlindungan kepada whistleblower. Dari apa? Dari berbagai ancaman yang mempengaruhi terhadap mental dan kejiwaan ataupun kondisi emosinya. Lalu apa lagi? Yang perlu dilakukan terhadap whistleblower? Oke, dorong whistleblower untuk mengungkapkan berbagai fakta-fakta mengenai kebenaran yang terjadi. Nah, lalu apa lagi? Whistleblower. Oke, memproses kasus dengan adil, dijadikan sebagai salah satu saksi, nah, sebagai sumber informasi. Nah, kalau misalnya terjadi ketidakadilan atau pelanggaran etika moral, nah, bagaimana proses yang dilakukan dalam pengaduan? Nah, coba nih Pak Bapak, hati-hati takut jawab kok nih. Nah, kira-kira apa nih prosesnya? Nah, proses misalnya Anda bekerja dalam perusahaan saya 23 tahun nggak saya gaji. Nah, gajinya dirapel. Bulan ke-24 baru saya rapel. Nah, berarti kan ada pelanggaran tuh dalam undang-undang cipta kerja seharusnya kan gaji diterima setiap bulan. Tergantung keputusan perusahaan dari awal, bisa berangkat atau di akhir bulan. Nah, saya melakukan pelanggaran nih. Nggak gaji aja 23 bulan, baru 24 bulan. Nah, saya berikan. Nah, bagaimana Anda mengadukan proses kecurangan yang dilakukan oleh saya sebagai pemilik usaha? Pertama saya mencari tahu suara terus ada kita harus menjalankan hukum logis tempat dalam kita lakukan itu kita lakukan. Mungkin pertama kita negosiasi dulu ke pemilik usahanya dulu nih. Kalau tidak bisa dan kalau tidak sampai kita ada sejak Oke,
apa yang perlu dilakukan tadi? Yaitu selesaikan secara internal terlebih dahulu. Ajukan ini kepada manajer. Nah, cari penyelesaiannya. Kalau penyelesaiannya nggak selesai secara internal, baru hubungan triparti, yaitu melibatkan pihak ketiga. Ajukan tuntutan ke pengadilan dengan mengumpulkan berbagai bukti-bukti, saksi, surat pengajuan, lalu korbannya siapa saja, nah bukti-bukti tertulis apa saja, bukti-bukti rekaman ada atau tidak, bukti video, atau misalnya saksi-saksi korban yang lain siapa saja. Nah, lalu habis itu kita bisa libatkan serikat pekerja untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan apa? Meminta bantuan misalnya melalui LDH. Nah, sesudah itu apa? Baru masukkan proses tuntutannya ke pengadilan hubungan industrial. Nanti mendapatkan surat keputusan undangan sidang. Nah, setelah undangan sidang, baru proses peradilan berjalan. Nah, biasanya di mediasi dulu, mediasi karena baru terakhir keputusan tuntutannya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, ya lanjutkan. Oh, Penerapan hukum ketenaga kerjaan global pada tindakan besar karena perbedaan standar yang ditolak antara negara maju dan negara berkembang. Di satu sisi terdapat hubungan ekonomi dan globalisasi yang membela